faidah. Qala al-Habibul Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kullu ilmin lahu usulun. Setiap ilmu itu ada baginya asal usulnya, ada pokok-pokoknya. Idza dhabatahal insanu, apabila menguasai akan dia asal usul ilmu tadi, al insanu oleh seseorang, takadu tandabitu lahul furu', hampir-hampir akan terkuasai pula baginya al furu', cabang-cabangnya. Nah, ini cabang-cabang ilmu. Wa man arada an yatabahhara fi fannin, dan barang siapa yang ingin an yatabahhara, bahwa ia menguasai, mendalami, fi fannin, pada satu bidang ilmu, falyakhudh bi usulihi, maka hendaknya ia mengambil dengan asal usulnya ilmu itu, pokok-pokoknya ilmu itu. Litatba'ahal furu', agar mengikut akan dia asal usul ilmu itu, al furu'u, cabang-cabangnya. Artinya ilmu itu laksana satu batang pohon, ada akarnya, ada ranting-rantingnya. Jika kita bisa mengambil batang sampai akarnya, maka secara otomatis ranting-ranting dan cabang-cabang itu akan mengikut. Tapi jika kita hanya mengambil ranting-ranting dan cabangnya saja, maka akarnya dan batangnya tidak akan ikut. Nah, ilmu seperti itu. Jika kita ingin menguasai satu bidang ilmu tertentu, kita harus menguasai usul-usulnya, menguasai pokok-pokok daripada ilmu itu. Sebagai contoh, agama kita, Islam. Agama ini terdiri dari 3 hal yang sangat penting. Pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Dari 3 pokok inilah bercabang seluruh ilmu-ilmu. Karena Islam ada 5 rukun, iman ada 6 rukun, dan ihsan adalah 2 macam hal yang akan menyempurnakan iman dan Islam tersebut. Kalau kita menguasai Islam, iman dan ihsan, otomatis yang lain-lainnya pasti mengikut. Pertama dulu kita harus tahu bahwa pokok Islam itu terletak pada 2 kalimat syahadat. Jika seseorang mengucapkannya, maka orang tersebut dinyatakan muslim kalau dia sebelumnya adalah non-muslim. Tapi kalau memang terlahir daripada ibu bapak yang muslim dari sejak asal, maka dia dari dalam perut sudah muslim. Tetapi orang yang terlahir dalam keadaan tidak beriman, tidak menganut agama Islam, untuk sah keislamannya mengucap 2 kalimat syahadat. Itu adalah pokok Islam, pokok agama. Kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini usul agama. Dari sini nanti bercabang. Sholat ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rukun sholat ada 13, atau dalam ungkapan lain ada 17. Pertama adalah niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri dalam sholat yang fardu, keempat membaca al-fatihah, kelima ruku, dan seterusnya. Nanti dari rukun Islam itu pula bercabang tentang hukum-hukum berpuasa. Puasa itu wajib di bulan Ramadan, dan rukunnya adalah berniat di malam hari, dimulai dari setelah terbenamnya matahari
sampai sebelum terbitnya fajar misalnya, dan menahan diri dari segala yang membatalkannya. Itu furu' semua, cabang semua, asal usulnya dari rukun agama tadi, yaitu Islam. Yang kedua iman. Kita wajib beriman kepada Allah. Dari sini tauhid mulai, tauhid muncul. Dari sini ada istilah sifat 20. Allah itu zatnya apa saja yang wajib baginya, dan apa saja yang mustahil baginya, dan apa saja yang jaiz. Nanti dari yang wajib itu ada 20, bercabang lagi yang mustahil adalah 20 juga, yaitu lawan daripada sifat yang wajib. Jaiz adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, dan seterusnya. Dari sini pokoknya. Kemudian ada lagi iman kepada para malaikat. Malaikat itu apa sih? Ajsamun nuraniyatun latifatun taqdiru an tatasyakkala bi ashkalin mukhtalifah misalnya. Oh, malaikat itu sosok cahaya yang lembut, yang mampu untuk merubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Nanti dijabarkan lagi sifatnya bagaimana. Banyak ulama mengarang kitab. Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi mengarang Manzumah Aqidatil Awam. Beliau sebutkan wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tercipta tidak memiliki bapa dan tidak pula memiliki ibu. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Begitu seterusnya. Bercabang dari sumbernya, bercabang dari asal usulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang Allah turunkan ada banyak, lebih dari 100 kitab yang diturunkan. Cuma yang wajib kita ketahui adalah 4, karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab suci kita Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini semua cabang-cabang dari rukun iman. Kemudian iman kepada para Rasul-Rasul Allah. Siapa sih Rasul dan siapa sih Nabi? Oh, ternyata Nabi dan Rasul itu berbeda. Tidak semua Rasul, tidak semua Nabi adalah Rasul. Tapi setiap Nabi, setiap Rasul pasti Nabi. Tidak semua Nabi adalah Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Siapa sih Nabi dan Rasul itu? Didefinisikan oleh para ulama mutakallimin. Nabi adalah insanun hurrun dzakarun salimun anil munaffiri tab'an wa andana atil abi wa khanal Oh, Nabi itu adalah insanun, manusia. Berarti Nabi bukan jin, Nabi bukan malaikat, Nabi insan, manusia. Hurrun, merdeka, bukan budak. Zakarun, laki-laki. Berarti tidak ada nabiyah, Nabi perempuan. Nabi pasti laki-laki. Zakarun salimun, yang selamat anil munaffiri tab'an, daripada hal yang membuat tabiat menjadi menjauh darinya. Artinya Nabi itu selamat dari hal-hal yang membuat tabiat menghindarinya. Selamat tubuhnya dari penyakit yang menjijikkan. Kalaupun sakit, ya sakit yang wajar lah, seperti kita. Karena Nabi manusia, sebagaimana penyakit bisa mengenai tubuh manusia, maka penyakit juga bisa mengenai tubuh Nabi. Karena beliau itu juga adalah manusia. Nabi mungkin bisa terkena demam, Nabi mungkin bisa batuk-batuk, bisa flu, tetapi penyakit itu tidak sampai membuat orang lain menjauhinya secara tabiat. Kemudian selamat daripada hinanya seorang ayah. Ayah seorang nabi itu pasti mulia dan terhormat. Tidak mungkin ayah seorang nabi itu adalah pemulung. Tidak mungkin ayah seorang nabi itu adalah orang-orang yang dianggap rendah di pandangan manusia. Makanya ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar itu bukan ayahnya, tetapi pamannya. Menurut sebagian ahli tafsir, Azaru abi yakni ammi.
Azar itu ayahku, maksudnya pamanku. Karena dalam bahasa Arab kalimat ab itu bermakna lebih dari satu. Bisa bermakna ayah, walid, bisa bermakna amun, paman. Apalagi Nabi Ibrahim dari sejak kecil dibesarkan di rumah Azar, sehingga beliau seperti anaknya sendiri. Dan beliau memanggil Nabi Allah Ibrahim memanggil Azar itu pamannya ab. Jadi tidak mungkin ayah seorang nabi itu hina. Sebagaimana Azar tukang bikin berhala dan tukang jual berhala ke situ kemari. Wa khana ummin, dan ayah dan ibu seorang nabi itu selamat daripada perzinahan. Tidak mungkin ibu seorang nabi itu adalah pelacur. Tidak mungkin ibu seorang nabi itu adalah wanita murahan. Pasti wanita yang terhormat. Abdullah ayah Nabi, anak Abdul Muttalib, lelaki yang dikenal dengan kemuliaan dan kehormatannya. Disebutkan di dalam riwayat, beliau ini dikenal dengan ketampanannya karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersinar di antara kedua alisnya dan terlihat oleh siapa saja yang memandanginya, termasuk salah seorang wanita daripada Bani Khuzaimiyah yang bernama Fatimah dalam sebuah riwayat. Ini Khuzaimiyah, Fatimah al-Khuzaimiyah. Dia ini ahlul kitab, beragama Yahudi, bisa membaca bahasa Ibrani dan bisa bahasa Suryani. Ia menelaahi kitab Taurat, menelaahi kitab Injil, dan di situ ia temukan tentang sosok dan ciri-ciri seorang nabi yang akan terlahir di akhir zaman. Lalu kemudian ia temukan ciri-ciri itu ada pada tubuh Abdullah dan terletak di dalam sulbinya. Ia lalu kemudian mengajak Abdullah untuk mengawininya, tapi Abdullah tidak mau. Setiap kali Abdullah lewat, dia selalu mengajaknya untuk menjadi pasangan hidupnya, tetapi Abdullah selalu menolak ajakan Fatimah. Hingga pada akhirnya Fatimah sudah kehabisan cara, lalu dia mengajak Abdullah untuk berbuat tidak baik, agar menidurinya selama 1 malam dan kemudian mengupahnya dengan 100 ekor unta. Padahal Fatimah wanita yang terhormat, Fatimah al-Khuzaimiyah wanita terhormat, ahlul kitab, ibarat bahasa sekarang orang alimnya itu. Kenapa dia sangat tertarik dengan Abdullah dan ingin minta dikawini walau 1 malam dan ingin memberikan 100 ekor unta sebagai imbalan? Apa jawaban Abdullah? Ammal haramu fal mamatu dunahu wal hillu la hilla fa astabinahu fa kaifa bil amri alladhi tabghinahu yahmil karimu irdahu wa dinahu. Kata beliau, ammal haram, adapun yang haram, fal mamatu dunahu, maka aku lebih baik memilih untuk mati daripada melakukannya. Wal hillu la hilla fa astabinahu, sedangkan yang halal saja belum pasti di hadapanku itu adalah halal, sehingga aku memeriksanya terlebih dahulu apakah betul ini halal. Yahmil karimu irdahu wa dinahu, orang mulia itu menjaga kehormatan dan agamanya. Fa kaifa bil amri allazi tabghinahu, apalagi tawaran yang engkau inginkan dari saya, tidak akan saya lakukan itu. Malu Fatimah al-Khuzaimiyah. Ini menunjukkan kehormatan seorang lelaki. Sulit dicari lelaki yang seperti ini. Agamanya, harga dirinya terpelihara. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau menemukan pasangan hidupnya, yaitu Aminah bintu Wahab, yang juga berdarah Quraisy, yang tidak lain adalah keluarga Abdullah sendiri. Wanita yang terhormat, yang selalu menjaga kemuliaan dan kehormatannya, Afifah. Kawin. Akhirnya cahaya yang ada di sulbi Abdullah berpindah ke rahim Aminah, hingga ketika Abdullah melewati rumah Fatimah al-Khuzaimiyah,
Kali ini Fatimah tidak lagi menegurnya, tidak lagi menyapanya. Abdullah kebingungan. Lalu kemudian Abdullah bertanya, "Wahai Fatimah, kenapa engkau tidak pernah menawariku sebagaimana dulu-dulunya engkau menawariku tentang tawaran-tawaran itu?" Maka Fatimah mengatakan, "Wahai Abdullah, sesungguhnya saya telah membaca daripada kitab-kitab terdahulu. Saya temukan bahwa ciri-ciri Nabi yang akan terlahir di akhir zaman ada di dalam sulbimu. Makanya saya sangat berambisi agar engkau mengawini saya, karena saya berharap nur yang ada di sulbimu itu pindah ke rahim saya." Tapi ternyata Aminahlah wanita yang beruntung untuk mendapatkan nur itu. Dan sekarang nur itu ada di rahim Aminah, sudah tidak ada di sulbimu lagi. Aku gak mau kamu kawini. Udah gak ada lagi soalnya, karena aku ingin kamu nikahi karena nur itu. Jadi begitu. Nah, itu adalah Nabi. Dari mana kita bisa tahu sampai ke sini cabangnya ini? Dari rukun iman tadi. Nanti ada lagi iman kepada qada dan qadar yang datangnya dari Allah, ketentuan-ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu qada dan qadar yang muallaq ataupun yang mubram. Nanti yang terakhir yaitu iman dengan hari kiamat, hari akhir. Nanti dijelaskan apa sih hari akhir itu. Oh, di situ ada yang namanya padang mahsyar. Di situ nanti ada yang namanya mizan, timbangan amal baik dan amal buruk. Di situ nanti ada yang namanya sirat, jembatan sirat. Dan di situ nanti ada dua negeri yang kekal, yaitu surga dan neraka. Ini bercabang dari usul agama. Kemudian setelah mendalami usul rukun Islam dan kemudian iman, ada lagi al-ihsan, penyempurna. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hendaknya engkau beribadah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini makom yang berat, hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Beribadah seakan-akan melihat Allah, bukan melihat dengan mata kepala, karena Allah tidak akan bisa ditangkap oleh mata yang di kepala kita ini, karena kedua bola mata yang ada di wajah ini tidak sanggup. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kedua pandangan bola mata yang ada di wajah tidak bisa menangkap akan zatnya Allah. Wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah yang menangkap segala pandangan-pandangan mata. Tetapi yang dimaksud seakan-akan engkau melihatnya dalam ibadahmu, kamu menghadirkan dengan mata hatimu akan keagungan Allah. Kamu lihat keagungan Allah di dalam ibadahmu. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan. Lalu diberi Nabi pilihan kedua bagi kita kelas-kelas pemula. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau beribadah tidak bisa melihat Allah dengan mata hatimu, maka yakinilah bahwa ia Allah melihat kamu. Inilah yang disebut dengan maqam muraqabah. Kalau yang pertama tadi disebut dengan maqam musyahadah, karena menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Maksudnya menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan kebesaran Allah. Ketika mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hatinya langsung menyaksikan kebesaran itu. Dan tidak semua orang bisa, tapi ada tangganya, yaitu dimulai daripada tangga muraqabah. Makom kedua apa? Beribadahlah dengan yakin bahwa Allah melihat kamu, Allah menyaksikan kamu dimanapun kamu berada. Allah selalu bersamamu, Allah selalu mengawasi gerak-gerikmu, Allah selalu mengawasi setiap kalimat-kalimat yang keluar dari mulutmu. Sehingga kita tidak mungkin berbuat kecuali yang diridhoi Allah, tidak mungkin mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhoi Allah. Ini bersumber dari ihsan. Akhirnya ada ilmu tasawuf. Ilmu dibahas tentang musyahadah, ilmu di dalamnya dibahas tentang muraqabah, tentang mukasyafah, tentang ridha, tentang sabar, tentang muhlikat, tentang munjiat dan lain-lain. Ini bersumber dari tiga hal ini tadi: Islam, iman, dan ihsan. Islam itu syariat, iman itu tauhid, ihsan itu tasawuf. Semua ilmu bersumber dari sini.
Islam itu syariat, karena yang dibahas tentang hal sholat, dibahas tentang hal zakat, dibahas tentang puasa dan berhaji. Ini kan pekerjaan-pekerjaan syariat semua. Nanti iman, kalau iman berkenaan dengan tauhid, dengan perbuatan hati, keyakinan hati, meyakini Allah itu ada walaupun kita tidak melihat zatnya, tapi kita dapat merasakan dengan iman yang ada di dalam dada bahwa Allah itu ada. Kemudian kita meyakini bahwa para malaikat ada, kitab-kitab Allah itu ada, para rasul itu ada, qada dan qadar datangnya dari Allah, hari kiamat nanti akan datang. Ini semua tentang hati, tentang keyakinan, tentang prinsip dalam agama, tauhid. Nah, setelah Islam syariatnya kita kuasai, kemudian tauhidnya kita kuasai, tinggal kita sempurnakan dengan tasawuf. Tasawuf, beribadah seakan-akan melihat Allah, atau kalau tidak bisa, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Nah, itu pokok agama dari situ. Jadi kata Imam Abdullah Al-Haddad, jika kamu menguasai pokok-pokok agama, maka cabang-cabangnya akan mengikut. Ini sebagai contoh saja. Perkataan Imam Haddad ini umum. Bicara tentang fikih, fikih itu ada usulnya juga, ada furu'nya juga. Makanya ada istilah usul fikih. Usul fikih itu dipelajari. Kalau kamu paham usul-usul fikih, furu'nya ngikut. Begitu seterusnya. Faidah yang kedua atau faidah yang berikutnya. Qala Sayyidina Al-Habib Ahmad ibn Umar ibn Sumayt nafa'allahu bih. Berkata Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt, semoga Allah berikan manfaat kepada kita untuk dengan berkat beliau. Kata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt, idza istafatta faidatan, apabila engkau berhasil mengambil akan satu faidah, manfaat ilmu, fa'afidha ghairak, maka engkau berikan akan faidah itu kepada orang lain selain kamu. Kita sekarang belajar menuntut ilmu agama, lalu kemudian kita memahami satu faidah ilmu, ini kamu salurkan lagi kepada orang lain. Yang kamu pahami, yang kamu dapat dari manfaat ilmu yang kamu pelajari itu, ajarkan lagi kepada orang lain. Kenapa? Kemudian waqul lahu, dan kamu katakan lahu kepadanya, kepada orang lain yang kamu ajarkan tadi, yufid ghairahu, agar ia memberikan faidah kepada orang lain lagi, orang selainnya lagi. Nah, kamu kasih ilmu kepada dia dan suruh dia, ntar kamu sampaikan lagi ya kepada orang lain, begitu seterusnya, hatta yazidakallah, sehingga Allah akan tambahkan untuk kamu. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu yazidu bil infaq. Ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Artinya disalurkan ke orang lain. Apalagi orang lain itu menyalurkannya lagi kepada orang lain lagi. Ilmu yang kamu pelajari akan semakin subur dan berkembang. Nah, waqila syi'ran, dan dikatakan di dalam bait syair, afidu jahulan ma alimtumuhu dunahu, yufidukumur rahmanu ma tajhalunahu. Afidu, berikan faidah, manfaat, jahulan, kepada orang yang jahil, yang tidak mengerti ilmu. Kamu kasih tahu dia. Ma alimtumuhu dunahu, kamu kasih tahu apa yang kalian ketahui, dunahu, yang ia tidak mengetahuinya. Karena dia orang jahil misalnya, tidak paham agama, ya kamu yang paham kasih tahu dia tentang ilmu yang kamu ketahui, sedangkan ia tidak tahu. Dunahu yufidukumur rahmanu, maka Allah yang maha rahman akan memberikan faidah kepada kamu, ma tajhalunahu, akan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Ilmu ladunni berarti, karena Allah langsung yang mengajari kamu ilmu yang sebelumnya kamu tidak mengetahuinya.
Berarti di antara sebab kita bisa memperoleh ilmu laduni adalah dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Makanya la ya'til wahbi illa ba'dal kasbi. Tidak akan mungkin datang ilmu laduni yang murni pemberian dari Allah kecuali setelah kita berusaha untuk menuntutnya. Orang itu tidak mungkin mendapatkan ilmu laduni jika tidak belajar sebelumnya. Ilmu kasbi dulu kita miliki, belajar dulu kita. Setelah itu kita dapatkan ilmu itu. Setelah kita dapatkan, agar kita mendapatkan ilmu yang langsung datangnya dari Allah, ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Yufidukumur rahmanu ma tajhalunahu. Maka Allah akan memberikan faidah ilmu kepada kamu, ma tajhalunahu, akan ilmu yang kalian tajhalunahu, jahil terhadapnya, itu tidak mengetahuinya. Ilmu laduni berarti. Nah, itulah keuntungan ketika kita menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita ketahui kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan tadi sebelum menyampaikannya kepada orang lain? Ya duduk menuntut ilmu, ya hadir ke majelis ta'lim, belajar dengan guru, bukan dengan YouTube, bukan dengan Google, dengan guru. Kita tuntut ilmunya, kita pelajari, lalu kita paham, lalu diajarkan ke orang lain. Datang lagi ilmu baru yang langsungnya dari yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungannya. Al-faslul khamis fi ad'iyatin wa adhkarin mufidatin li talibil ilmi wa fawaida ukhra. Pasal yang kelima berkenaan dengan doa-doa dan zikir-zikir yang berfaidah, bermanfaat li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, wa fawaida ukhra, dan faidah-faidah yang lain. Ini penting untuk kita ketahui. Ada zikir-zikir yang harus diamalkan oleh para penuntut ilmu agar ilmunya itu akan terus menetap dan tidak hilang dan bermanfaat. Apa? Faidatun. Ada sebuah faidah. Qala Sayyidina Imam Ali bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih fil 'athiyatil haniyah. Berkata Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui beliau. Fil 'athiyatil haniyah, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-'Athiyatul Haniyah. Ini kitab risalah ringkas, tipis, tidak tebal, tapi manfaatnya besar. Al-'Athiyatul Haniyah. Di situ beliau sebutkan, wal yakun, dan hendaknya ada, mimma tattakhiduhu, dari apa yang kamu jadikan ia, zikron, sebagai zikir, sebagai amalan, minal asma'illati turithuka hifdzal ulumi, daripada asma-asma yang bisa mewariskan akan kamu hifdzal ulumi, dapat menghafalkan ilmu-ilmu, wa fahma ma'aniha, dan memahami makna-maknanya, wa nutqa bi gharaibiha, dan mengucapkan hal-hal yang ajaib daripadanya. Gharaib itu yang ajaib daripada ilmu, yang menakjubkan daripada ilmu-ilmu. Hendaknya ada pada kamu amalan itu, wirid itu, daripada asma'nya Allah. Itu dapat mewariskan kepada kamu apa? Hifdzul ulum, bisa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dan memahami makna-maknanya, dan dapat mengucapkan dengan lisan kita akan ilmu-ilmu yang menakjubkan, gharaib. Apa amalannya? Hadzanil ismani, hendaknya ada dua nama ini, nama Allah di dalam Al-Asmaul Husna. Apa dua nama itu? Al-Mubdi'ul Khaliq, itu Al-Mubdi yang maha menampakkan, Al-Khaliq yang maha menciptakan. Dua ini jadikan amalan. Caranya bagaimana? Diajarkan oleh beliau.
Apa kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas? Wa aqallu ma tadhkuru bihima kulla yawmin mi'ata marratin wala hadda li aktsarihi. Dan paling sedikit apa yang kamu jadikan zikir bihima dengan keduanya asma tadi. Jadi kamu jadikan zikir, kamu sebut, kamu jadikan wiridan kulla yawmin setiap hari mi'ata marrah sebanyak 100 kali. Itu paling sedikitnya ya, akal yang kamu jadikan amalan setiap harinya itu 100 kali. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk jumlah yang paling banyaknya. Artinya mau lebih dari 100 kali silahkan, cuman jangan kurang. Apa? Yaitu al-mubdi'ul khaliq. Jumlahnya tadi 100, paling sedikit 100 kali. Kalau mau lebih silahkan. Caranya bagaimana? Wadzalika, dan yang demikian itu caranya antaqula, bahwa engkau katakan ya mubdi'u ya khaliq. Ada ya nidanya di awal, pakai huruf ya nida. Itu cara mengamalkan al-asmaul husna. Kias asmaul husna yang lain-lainnya, jika kita ingin mengamalkannya, ikutkan di awalnya dengan ya nida. Apa ya nida itu? Ya, kalimat ya. Nida itu artinya seruan. Jadi huruf ya-nya itu dalam bahasa Arab digunakan untuk menyeru Allah yang maha menampakkan dan menyeru Allah yang maha menciptakan. Lalu kamu baca ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq. Itu dibaca 100 kali. Ya mubdi ya khaliq sekali, ya mubdi ya khaliq 2 kali, ya mubdi ya khaliq 3 kali sampai 100. Hari-hari itu dibaca. Kalau mau lebih daripada 100 lebih bagus lagi. Manfaatnya tadi apa? Supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu tetap melekat dan tidak hilang. Hafalan kita itu tetap terus kita ingat walaupun usia kita sudah tua. Dan pemahaman-pemahaman yang kita pelajari dari ilmu-ilmu akan semakin bertambah. Kita di sini duduk bersama sambil membaca kitab dan mendengarkannya. Tidak semua pemahamannya sama. Ada yang memahaminya 90%, ada mungkin 70%, ada yang mungkin 50%, alhamdulillah. Ada yang mungkin cuma 20% saja, alhamdulillah juga. Iya. Tapi tidak semua pemahaman itu sama. Nah, tapi kalau kita membaca dan mengamalkan ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq setiap hari 100 kali atau lebih, insya Allah hafalan kita kuat, pemahaman kita akan semakin bertambah dalam agama. Dan istimewanya lagi, kalau berbicara lidah kita ini akan mengucapkan tentang ilmu-ilmu yang menakjubkan. Biadara ibiha. Paham? Itu satu, amalkan itu. Amalkan. Minta ijazah, enggak usah ijazah-ijazahan. Ini kan sudah belajar kitab ini. Artinya apa? Semua yang ada di dalamnya sudah boleh kita amalkan. Yang minta ijazah itu yang nggak ikut ke majelis, yang nggak ikut hadir itu perlu ijazah itu. Kalau pian kan hadir terus tiap malam Selasa. Orang kitabnya ini sudah dapat ijazah kita dari kitabnya ini. Ini susulan Al-Habib Zain bin Smith. Kita langsung dapat ijazah dari beliau di beberapa kali pertemuan. Mulai dari Hadramaut dulu, beliau ada punya rumah di Tarim sana, di Aidit. Kalau datang ke Hadramaut, beliau tinggal di rumahnya. Kita disuruh Habib Umar berkunjung ke sana biasanya. Berangkat kita ke sana. Habib Zain pas datang kunjungan. Biasanya itu kadang-kadang beliau itu datang menjelang ziarah Nabi Hud, biasanya ada. Dulu waktu masih gagah-gagahnya, sekarang udah makdur, sudah nggak bisa lagi. Sewaktu-waktu sih ada kadang. Dan kita juga ke rumah beliau, ke tempat beliau. Alhamdulillah ketika menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya dulu di daerah Kuba,
dekat Masjid Quba sana. Quba Tole apa Quba Nazil gitu, di Hayul Bahar namanya. Hayul Bahar. Kemudian kita juga itu tahun 2005 dulu waktu naik haji. Kemudian umroh tahun 2010 ke kediaman beliau, lagi-lagi dapat ijazah. Dan beberapa bulan yang lalu beliau sudah tidak bisa lagi menerima tamu kecuali orang-orang tertentu. Lalu kita ke rumah putra beliau, Al-Habib Umar bin Zain bin Ibrahim bin Smith, minta ijazah lagi. Ya, minta ijazah lagi dari anaknya, sudah abahnya anaknya lagi, biar tambah kuat ya. Jadi kita yang ada di dalam kitab ini sudah dapat ijazah, boleh mengamalkan. Yang gak ikut belajar minta ijazah dulu, karena dia gak ikut belajar, gak ikut hadir ke majelis. Itulah untung kalau kita hadir ke majelis dengan belajar kepada guru yang sanadnya bersambung dan jelas. Dia mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, guru-gurunya lagi sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ya mubdi ya khaliq. Ada lagi, minimal 2 ini dulu kita dapat malam ini supaya ilmunya tambah manfaat. Waqala radhiyallahu anhu, dan berkata pula beliau radhiyallahu anhu Habib Ali bin Hasan Al-Attas, idza aradta an-nauma, apabila engkau hendak tidur, faqra, maka bacalah apa? Ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr, ila sampai kepada ayat ya'qilun, surah Al-Baqarah ayat 164. Ingat, surah Al-Baqarah surah kedua dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Al-Baqarah ayatnya ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr, sampai kepada ya'qilun, biqaumi ya'qilun, begitu. Itu ada di ayat 164 daripada surah Al-Baqarah. Kapan itu dibaca? Setiap engkau hendak tidur. Karena kadang-kadang yang membuat pelajaran kita itu lupa, hilang pas kita tidur itu. Nah, supaya pelajaran tetap terus ada, baca ayat ini menjelang tidur. Kapan? Ya, mau tidur malam, mau tidur siang, sama aja. Pokoknya sebelum tidur baca terus itu. Fa inna fiha manafi'a katsiratan. Karena sesungguhnya di dalamnya itu ayat tadi terdapat manfaat-manfaat yang sangat banyak. Minha, di antara manfaatnya, annaha, bahwasanya ayat itu tu'inuka ala hifdzil Qur'an, akan membantumu atas menghafalkan Al-Qur'an. Ulun bipet tuhuk menghafali surah-surah Al-Qur'an itu, tuhuk menghafalinya, alhamdulillah hafal, tapi setemat benar hilang. Nah, amalkan ini. Iya, amalkan. Wa annaka, dan faedahnya juga, manfaatnya juga, wa annaka, dan sesungguhnya engkau la tansa, tidak akan melupakan ma hafiztahu, apa yang telah engkau hafalkan akan dia, min dzalik, daripada itu Al-Qur'an tadi. Tidak akan lupa. Dan kias ilmu-ilmu lain. Ini Al-Qur'an contoh saja, ilmu yang lain juga. Malam ini tadi kita telah membahas tentang ilmu, ya, tentang mulai rukun iman tadi secara ringkas sampai rukun Islam secara ringkas, tentang al-ihsan secara ringkas. Itu akan terus kita ingat itu. Nah, supaya tidak lupa, ini baca menjelang tidur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr, ila sampai kepada liqaumi yaqilun. Ayat 164 di dalam surah Al-Baqarah. Paham? Falazimha, maka lazimilah ia, tekunilah,
membacanya. Kullama aradtan naum, setiap kamu mau tidur, tiap-tiap hendak tidur. Fi ayyi waqtin, di waktu kapan saja. Artinya mau tidur di waktu kapan saja. Kana bilailin aw naharin, baik itu adalah waktunya di malam hari pas guring malam, iya baca ayat itu, aw nahar, atau tidur siang seperti tidur qailulah misalnya menjelang waktu zuhur, sebelum masuk zuhur tidur dulu qailulah, baca ini. Atau bagi orang yang punya jam istirahat setelah zuhur sebelum asar, hanya itu dia punya waktu tidur siang, ya baca di situ sebelum tidur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas, sampai kepada liqaumin ya'qilun. Al-Baqarah ayat 164. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu jangan dulu amalkan. Ya. Masih banyak sih amalan-amalan lain. Ya tentunya itu semua kita peroleh berkat hadir ke majelis taklim, berkat menuntut ilmu agama. Coba pian kada hadir ke majelis, kada dapat ilmu ini. Ya. Dapat juga, belum tentu dapat sanadnya. Nah itulah keuntungan, faidah menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayahnya ke dalam hati kita untuk terus-menerus menuntut ilmu agama, gemar dengan ilmu, dan berniat untuk bisa dapat mengamalkannya hingga ajal datang menjemput dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim